Xiaozi, bosmu akan segera mati, dan giliranmu akan segera tiba. Yu Guang, di sudut mata Yin Xiao, melihat pemandangan itu, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan itu dengan senyum jahat. Anak laki-laki berambut ungu ini, mengandalkan objek ilahi, tidak ragu-ragu, bahkan jika dia mengganti lukanya dengan luka, tanpa ragu-ragu, untuk sementara waktu, dia jatuh tertiup angin. Dihancurkan oleh seorang pria dari Golden Immortal 7 Heavenly Layer, itu membuat Yin Xiao sedikit hancur. Tapi untungnya, situasinya bisa segera berubah. Sampai Yuan Che memecahkan orang lain, Golden Immortal berambut emas ini hanya bisa mati. Mati. Namun, untuk kata-katanya, Ziyun tidak membantah. Dia meludahkan kata dingin di mulutnya, dan pedang di tangannya melebar. Jalan untuk membiarkan pembangkit tenaga listrik Golden Immortal 9 Heavenly Layer bergerak dan terus meledak. Keluar. Ziyun juga khawatir tentang situasi Qin Yichen. Tetapi, melawan pembangkit tenaga listrik Golden Immortal 9 Heavenly Layer Peak, dia tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian. Dan, yang lebih penting, dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Qin Yichen, menurut pendapatnya. Bosnya maha kuasa, Yuan, bahkan jika ada prestise dari objek ilahi, menginginkan bos tidaklah sesederhana itu. Suara pemecah angin yang tajam bergema di Rifting Bonewell, dan aura destruction yang menakutkan memenuhinya. Melihat tulang dan gigi yang semakin dekat, Qin Yichen memiliki wajah bermartabat 10.000 poin dan kekuatan objek ilahi. Dia tidak berani diremehkan. Jika tulang dan gigi itu menyentuh dirinya sendiri, akibatnya akan sangat menyedihkan. Ingin menghancurkanku? Jangan takut gigimu patah. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan warna yang tajam di matanya. Saat berikutnya, dia memegangnya di telapak tangannya, dan pedang macan putih tiba-tiba mengembuskan nafas yang tajam. Karena itu adalah objek pemisah, maka aku menggunakan objek pemisah untuk menanganimu. Qin Yichen juga memahami bahwa cara biasa mungkin sulit untuk menolak kekuatan ilahi dari pita. Memikirkan hal ini, pikirannya tergerak, dan perburuan langit dilakukan secara ekstrim. Pada bilah macan putih di tangannya, semacam tanah dipancarkan dengan samar. Berwarna gloss. Diam. Saat berikutnya, Qin Yichen meledak. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah Blade Ki yang tajam, tetapi 10.000 bayangan macan tutul bersiul. Di atas bayangan macan tutul ini, ada nafas yang keras dan ganas, seperti bayangan macan tutul yang disentuh Qin Yichen saat dia menyentuh pegangan benda yang membelah. Namun, kekuatan ganas dari bayangan macan tutul ini tidak sebaik objek yang membelah. Namun, di bawah dukungan langit perburuan, benda-benda ganas itu bergetar. Meskipun Qin Yichen telah memberikan objek ilahi kepada Ziyun, ketika dia mendapatkan objek ilahi, dia juga memiliki beberapa pemahaman. Bahkan jika tidak ada objek ilahi di tangannya, teknik pedang yang dia tunjukkan juga membawa petunjuk tentang objek ilahi. Bang! Bang! Dengan raungan macan tutul, jalur raungan tiba-tiba terdengar di tulang yang retak, dan Qin Yichen harus memblokir sementara pendengaran. Pergerakan roda tulang yang retak menyebabkan mata kupu-kupu dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Jelas, Qin Yichen belum robek, tetapi mati-matian menolaknya. Yuan Che, sepertinya kamu tidak cukup baik. Objek perpecahan telah didesak, tetapi belum membunuh seorang junior. Snack Ming membangkitkan senyum main-main, berkata sambil mencibir. HMPH. Dalam hal ini, Yuan Che dengan dingin mendengus dan tidak membantah. Ketika dia mendapatkan objek ilahi, dia tahu bahwa pusat kekuatan Dao Realam telah jatuh ke dalamnya. Dan dia Yuan Che, meskipun dia mendapatkan retakan tulang, jelas tidak dapat memindahkannya ke sana. Namun, menurutnya, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya mendesaknya, itu sudah cukup untuk merobek Qin Yichen. Memikirkan hal ini, Yuan Che mengatupkan giginya, semburan esensi darah keluar, mencurahkan kekuatan abadi, dan mengalir dari ring. Di tangannya, sidik jarinya berubah, dan tiba-tiba, kecepatan putaran roda tulang yang retak, kembali menjadi lebih cepat. Jelas, Yuan Che tidak ingin berlarut-larut lagi. Dia ingin mencabik-cabik anak itu secepat mungkin, bahkan jika itu melukai beberapa basis kultivasi. Pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Siming dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Dia berharap Yuan Che akan menyemprotkan lebih banyak darah. Dengan cara ini, mungkin akan ada peluang di masa depan dan dia akan lebih percaya diri. Jika tidak, dia memiliki benda dividen di tangannya. Bahkan jika dia dan Beruang Lai bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat melawan Yuan Che. Garis pandang terkondensasi pada cincin. Semua orang ingin tahu, berapa lama Qin Yichen, yang diselimuti wajahnya, menghadapi serangan yang mengerikan seperti Yuan Che. Di bawah jalinan banyak pemandangan, kecepatan roda tulang yang retak semakin cepat, dan deru di dalamnya semakin keras. Yang lebih mengejutkan adalah saya tidak tahu apakah perlawanan Qin Yichen terlalu kuat, atau kendali Yuan Che atas roda tulang hari terpisah tidak cukup, dan putaran cincin itu tampak sedikit bergetar, seolah-olah itu mungkin terjadi. Runtuh buka secara umum. Yuan Che, cepat dan semprotkan lebih banyak darah.
Melihat pemandangan ini, sinar cahaya berkilat di mata Snack, dan dia berteriak dengan cepat. Xiong Lai di samping juga mengangguk setuju. Dia tidak sengaja membiarkan Yuan Ce kehilangan akal sehatnya. Namun, barusan ketiga orang itu bergabung dan semuanya dipukuli oleh yang terakhir. Akhirnya, dengan prestise objek ilahi, yang terakhir jika mereka terjebak, jika mereka tidak dapat dibunuh dalam satu gerakan, situasi yang akan mereka hadapi akan sedikit sulit. Sejauh menyangkut teriakan Siming, Yuan Ce tampak murung jika dia tidak mendengarnya. Pembantaian di Rifting Bonewell terlalu berat. Meskipun dia sudah mendapatkan objek pembagian ini, dia belum bisa menggunakan kekuatannya secara ekstrim tanpa persiapan waktu. Apalagi keadaannya tidak seperti yang terlihat. Sangat mudah untuk memotivasi objek pembagian, dan konsumsinya tidak sedikit. Jika esensi darah hilang lagi, alamnya akan sedikit tidak stabil, dan bahkan dapat mempengaruhi jalan Dao masa depannya. Kenapa sih nak, kau bisa bertahan di objek yang dibelah? Telapak segel Yuan Ce sedikit gemetar, dan hatinya semakin sedih. Bagaimana saya bisa bertemu lawan seperti itu? Anda harus tahu bahwa meskipun Anda ditutupi oleh benda ilahi, Yin Xiao akan sakit kepala. Jika Anda tidak mengungkapkan kartu hall terakhir, Anda bahkan tidak akan bisa keluar dari situasi tersebut. Objek ilahi bersaing dengannya. Yuan Ce, apa yang masih kamu ragukan? Melihat bahwa getaran roda tulang rifting semakin besar dan besar, tetapi Yuan Ce masih tidak memiliki rencana untuk kehilangan esensi darah, Xiong Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bang! Pada saat nada suara Xiong Lai nyaris turun, suara keras yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan gelombang udara yang mengerikan langsung menyapu aula besar. Di bawah tatapan mata yang ngeri, roda tulang yang retak itu terbang terbalik. Keluar. Benda suci ini, yang menyebabkan kerusakan besar, terkejut,